Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Materi ini ada di tema 2, subtema 2, dan subtema 3. Ekonomi perorangan. Apa itu usaha ekonomi perorangan? Ya, usaha ekonomi perorangan adalah usaha ekonomi yang dijalankan atau dikelola sendiri dengan modal yang terbatas dan pengelolaan yang termasuk jenis usaha ekonomi perorangan. 1. Usaha pertanian. Usaha pertanian itu usaha yang mengolah tanah ya untuk bercocok tanam. Contoh yang kedua, usaha perdagangan, menjual barang dagangan. Contohnya berjual di pasar, berdagang di pasar. Kemudian contoh lain, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang asongan, dan seterusnya. Contoh yang ketiga, usaha jasa. Ya, usaha yang termasuk dalam usaha perekonomian perorangan. Contoh lainnya adalah usaha jasa. Usaha jasa ini adalah usaha yang tidak menghasilkan barang, tapi memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, jasa potong rambut, guru, ojek online, maupun yang lainnya. Yang keempat adalah industri kecil. Jadi, industri yang tidak menggunakan peralatan yang canggih, menggunakan peralatan sederhana, menggunakan modal yang terbatas. Ya, contohnya pengrajin tembikar, kemudian pengrajin souvenir, terus pengrajin anyaman, maupun yang lainnya. Ekonomi kelompok. Sesuai namanya, usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha yang dikelola secara berkelompok, baik dalam modal, pengelolaan, maupun termasuk dalam jenis usaha ekonomi kelompok. Satu adalah firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Ya, firma ini biasanya bergerak dalam bidang layanan konsultasi hukum maupun keuangan. Ciri-ciri firma. 1. Didirikan oleh 2 pihak atau lebih. Jadi minimal ada 2 pihak. Kemudian, ciri yang kedua, semua anggota berhak untuk bertindak atas nama firma. Ciri yang ketiga, semua anggota bertanggung jawab penuh terhadap resiko yang terjadi. Jika ada utang dalam perusahaan, maka harus dibayarkan oleh semua anggota firma. Mereka bisa membayarkannya dari harta pribadi yang dimiliki. Yang kedua, yang termasuk dalam usaha ekonomi kelompok adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi jika ada orang yang ingin ikut dalam suatu CV, maka dia harus menyetorkan modal. Nah, ciri pertama dari CV, didirikan oleh 2 orang atau lebih yang menyetorkan modal. Ciri yang kedua, CV tidak boleh didirikan oleh warga negara asing, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia tanpa campur tangan pihak asing maupun dalam pemberian modalnya. Ciri yang ketiga, terdapat 2 bentuk sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini adalah pihak yang bertugas atau berperan dalam menyetorkan modal dan mengelola CV. Jadi sekutu aktif berperan menyetorkan modal dan mengelola CV. Kalau sekutu pasif bagaimana? Sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan
modal, dia tidak ikut dalam pengelolaan. Nah, seperti ciri yang keempat, modal diperoleh dari pihak sekutu pasif. Gitu ya. Kita lanjut usaha ekonomi kelompok yang berikutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal, ya. Nah, contohnya PT Sanjin Indonesia. Kalau di sekitar kita ada PT Pismatek, PT Dutatek, dan lain sebagainya. Ciri-ciri PT. Pertama, modalnya berasal dari saham-saham dan obligasi. Ciri kedua, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Ciri yang ketiga, perusahaan dipimpin oleh direksi. Ciri keempat, kekuasaan tertinggi terdapat pada rapat umum pemegang saham. Kemudian, ciri yang kelima, karyawan PT berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Usaha ekonomi kelompok yang berikutnya. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara yang semua modalnya dimiliki oleh negara. Nah, apa tujuan didirikannya BUMN? Iya, betul sekali. Tujuan didirikannya BUMN itu untuk membangun perekonomian daerah maupun nasional, serta membuka lapangan kerja, sehingga berakibat pada berkurangnya pengangguran. Contohnya PT Pos Indonesia. Ciri-ciri BUMN. Pertama, seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Kemudian, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dalam usaha milik BUMN. Ciri ketiga, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Keempat, pengawasan dilakukan alat perlengkapan negara yang berwenang. Adalah koperasi. Kita sering mendengar koperasi. Kalau di sekolah kita ada koperasi sekolah. Apa itu sih koperasi itu? Jadi koperasi adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan untuk didirikannya koperasi apa? Iya betul, untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi tujuan koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri koperasi. Pertama, koperasi berasaskan kekeluargaan. 2. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi ada pada hasil musyawarah. 3. Modal dari koperasi berasal dari iuran anggotanya. 4. Pengurus dalam koperasi adalah orang yang bertanggung jawab akan berlangsungnya koperasi. Ciri kelima, kerugian akan ditanggung oleh setiap anggota. Jadi ketika ada keuntungan maka semua anggota akan mendapatkan keuntungannya. Maka sama halnya jika terjadi kerugian. Jika kerugian itu terjadi dalam sebuah koperasi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh semua anggota. Nah, apa sih bentuk itu? Kita mengenal banyak sekali bentuk koperasi. Satu di antaranya yang pertama koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi itu adalah koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Iya, jadi apa yang disediakan dalam koperasi konsumsi adalah barang-barang konsumsi sehari-hari. Berikutnya, koperasi simpan pinjam.
Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Jadi ada anggota yang meminjam uang, ada juga anggota yang menyimpan uang dalam koperasi. Lah, uang yang disimpan dalam koperasi digunakan jika ada anggota lain yang ingin meminjam. Jadi seperti itu mekanismenya. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya, koperasi pengusaha batik. Jadi nanti pengusaha batik jika ingin membeli barang di koperasi batik. Kalau sudah ada hasil dari barang yang dihasilkan, hasil produksinya akan ditaruh atau diletakkan di koperasi untuk diperjualbelikan. Selanjutnya adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu kepada anggotanya. Contoh, operasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah usaha bersama yang menyediakan barang konsumsi pribadi maupun simpan pinjam atau bahan baku yang dibutuhkan. Jadi, mohon maaf, ini tidak hanya konsumsi sehari-hari, tapi semua mulai dari konsumsi sehari-hari, simpan pinjam juga ada, menyediakan bahan baku usaha juga ada, menyalurkan hasil dari produksi setiap anggotanya juga ada. Contohnya, koperasi unit desa. Setelah kita mempelajari jenis usaha ekonomi baik perorangan maupun kelompok, kita bisa melihat, kita bisa menilai apa saja usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melangsungkan kehidupannya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ada berbagai cara yang mereka lakukan, mulai dari usaha ekonomi perorangan sampai dengan usaha ekonomi kelompok. Kita harus menghargai apapun usaha orang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita harus tahu bagaimana cara menghargai usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Salah satunya, yang pertama, menghormati usaha ekonomi orang lain. Kita harus menghormati apapun usaha ekonomi orang lain, tidak boleh menjelek-jelekan. Yang kedua, tidak iri atas keberhasilan orang lain. Yang ketiga, tidak merendahkan pekerjaan orang lain ataupun usaha ekonomi orang lain. Kita tidak boleh merendahkan. Semuanya derajatnya sama, yang penting halal. Yang keempat, bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat yang seperti apa? Artinya bersaing secara sehat ini tidak melakukan cara-cara licik untuk menjatuhkan usaha ekonomi orang lain. Yang kelima, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Contohnya, jika ada si A yang berhasil dengan usaha ekonominya atau usaha perdagangannya, kita tidak boleh iri, justru kita harus meneladani atau meniru apa sih yang dia lakukan kok sampai dia ini bisa berhasil. Oh, misalnya dia selalu buka toko setiap pagi. Jadi setiap pagi dia selalu buka toko. Dia selalu melayani orang dengan ramah. Maka kita tiru sikap positif yang dilakukan oleh orang yang berhasil tersebut. Apa yang posisi positif yang dia lakukan kita tiru, kita teladani supaya kita juga ikut berhasil. Kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita sampai pada dampaknya, kita akan bahas terlebih dahulu apa saja sih kegiatan ekonomi itu. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Jadi pada dasarnya kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama adalah produksi, menghasilkan suatu barang. Kemudian yang kedua adalah distribusi, dan kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Ya, secara singkat, jika ada suatu barang yang diproduksi, kemudian selanjutnya langkahnya adalah didistribusikan atau disalurkan untuk sampai pada konsumen. Kita akan bahas pengaruh dari masing-masing kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna barang atau menghasilkan suatu barang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi produksi itu tidak mesti menghasilkan barang baru, menghasilkan suatu barang, tapi bisa juga menambah nilai guna suatu barang. Misalnya, tanah liat. Tanah liat itu tidak ada nilainya, tidak ada gunanya kalau hanya dibiarkan di kebun. Tapi tanah liat itu bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna jika diolah. Misalnya tanah liat diolah menjadi kendi, tanah liat diolah atau dibentuk menjadi celengan. Jika setelah dibentuk kemudian dijual akan menambah nilai guna barang tersebut. Yang tadinya hanya tanah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, pelaku dalam kegiatan produksi ini disebut produsen. Ingat, produksi, pelakunya produsen. Bagaimana sekarang dampaknya atau pengaruhnya dari kegiatan produksi? Nah, yang pertama, pengaruh kegiatan produksi bagi pemilik sumber daya ekonomi. Pemilik dari sumber daya ekonomi ini akan mendapatkan balas jasa berupa sewa maupun gaji. Misalnya, sumber produksinya salah satunya adalah tenaga. Orang yang punya usaha menggaji karyawannya. Jadi untuk membantu bekerja dalam produksinya. Yang bekerja itu akan mendapatkan gaji. Nah, pengaruh yang kedua adalah bagi produsennya atau bagi pemilik usaha produksinya. Produsen akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang yang dihasilkan. Nah, masing-masing dari pemilik sumber daya maupun produsen yang mendapatkan keuntungan ataupun balas jasa ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang yang dihasilkan akan dia belikan untuk barang yang dia butuhkan. Kemudian akan dia gunakan untuk mensejahterakan keluarganya. Yang tadinya tidak ada TV, dia gunakan untuk beli TV. Yang tadinya tidak ada motor, dia beli motor. Yang tadinya tidak ada mobil, dia gunakan uang hasil keuntungan penjualannya untuk beli mobil. Ini berakibat pada peningkatan kesejahteraan hidup. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, ketika produsen sudah menghasilkan suatu barang, akan disalurkan kepada konsumen sebagai penikmat oleh distributor. Jadi, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, pengaruh kegiatan distributor ini akan berdampak pada siapa? Yang pertama, berdampak pada distributornya tentunya. Distributor ketika dia menyalurkan barang, dia akan mendapatkan balas jasa dari apa yang dia lakukan. Dia akan mendapat imbalan karena dia telah mengantarkan barang produksi sampai pada konsumen. Kemudian dampak bagi konsumen, otomatis dia akan dapat menikmati barang yang dia inginkan. Kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Bagaimana pengaruh kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi ini akan berpengaruh pada konsumen.
Ya, jadi konsumen yang melaksanakan kegiatan konsumsi akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Konsumen harus mengeluarkan sejumlah barang, harus untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang dia inginkan. Pada pagi hari ini tentang usaha ekonomi dan pengaruh kegiatan ekonomi, baik kegiatan ekonomi perorangan maupun kelompok. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa untuk rajin belajar di rumah, ya, banyak membaca, banyak berlatih. Semoga kalian menjadi anak yang lebih baik, yang lebih terlatih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.